Bab 007. Terima kasih atas undangannya, Tuan Jason. Sang istri Tuan Jason juga menyapa Naila dengan hangat. Kau pasti Naila. Senang bertemu denganmu. Leon beruntung mendapatkan wanita secantik dan seanggun dirimu. Terima kasih, Nyonya, jawab Naila dengan senyum sopan. Saat Leon memperkenalkan Naila sebagai kekasihnya, pasangan Jason pun mendoakan kebahagiaan mereka dan berharap hubungan itu berlanjut ke jenjang pernikahan. Setelah perkenalan selesai, Leon berbisik, kalau kau merasa tidak nyaman, beritahu aku. Kita bisa langsung pulang. Naila tersenyum. Tenang saja, aku masih nyaman di sini. Leon mengangguk. Baiklah. Tapi kalau nanti aku sudah bisa berjalan, aku ingin mengajakmu berdansa di pesta seperti ini. Naila menoleh. Tentu saja. Aku yakin kau akan bisa berjalan lagi. Beberapa rekan bisnis mulai menghampiri Leon, mengajak bicara soal proyek kerja sama dan bisnis lainnya. Tentu saja Naila tidak paham apa yang mereka bicarakan, jadi ia memutuskan mengambil minuman dan cemilan yang telah disediakan. Namun dari kejauhan, Clarissa yang sedari tadi memperhatikan mereka, langsung melangkah mengikuti Naila. Lah tidak sendiri, dua temannya ikut serta. Hai, calon Nyonya Mahesa, sapa Clarissa dengan senyum palsu. Oh, ini kekasih barunya Tuan Leon. Cantik juga. Siapa namamu? Tanya salah satu temannya sambil menatap sinis. 113. Naila diam. Lah tahu arah pembicaraan ini tidak akan menyenangkan. Namanya Naila, jawab Clarissa cepat. Tapi aku tidak tahu nama belakangnya. Sepertinya bukan dari keluarga terpandang atau pengusaha. Tak ada yang kenal juga. Aneh ya. Dari keluarga mana, Naila? Apakah orang tuamu pengusaha juga? Tanya temannya yang lain. Clarissa menyela dengan suara keras, sepertinya bukan. Lagi pula, kalian tahu nggak kenapa Leon bisa sampai menjadikannya kekasih? Karena mereka pernah tidur bersama. Dia sendiri yang bilang ke aku, kan Naila? Teman-temannya sontak terkejut. Tidur bersama. Serius. Clarissa mengangguk puas. Lia, memang dia seperti itu. Wanita seperti ini bisa apa lagi untuk mendapatkan pria seperti Leon? Kalian tahu kan, Leon sekarang sudah cacat. Tapi wanita yang haus harta tidak akan peduli. Yang penting uang. Komentar-komentar itu membuat Naila memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Lah tak tahan lagi. Aku. Namun sebelum sempat Naila membalas, suara familiar terdengar. Sayang. Leon tiba-tiba datang menghampiri dan langsung menggenggam tangan Naila. Aku mencari-cari kamu. Lalu mengecup tangan Naila lembut, tanpa memedulikan kehadiran Clarissa dan teman-temannya. Ada apa? Wajahmu tampak kesal, tanya Leon, mengerutkan kening. Naila menghela napas. Tadi mereka bertanya macam-macam soal aku. Aku hanya ingin menjelaskan bahwa hubungan kita bukan karena harta, tapi karena kita saling mencintai. Leon tertawa kecil, lalu sekali lagi mengecup tangan Naila. Biarkan saja, sayang. Mereka bebas berprasangka. Yang penting, aku tahu kamu tulus. Dan jika kamu memang menginginkan hartaku, aku rela memberikannya. Apalagi, tidak lama lagi kita akan menikah. Naila menoleh cepat. Menikah. Pikirnya dalam hati. Apa ini tidak berlebihan? Leon lalu memandang Clarissa dan berkata tegas,
jangan ganggu calon istriku lagi. Jika kalian berani mengulanginya, aku tidak akan segan memutus semua kerja sama dengan perusahaan kalian. Setelah itu, Leon langsung menggandeng Naila pergi, meninggalkan Clarissa dan teman-temannya yang terdiam dengan wajah tercoreng malu. Perjalanan pulang mereka diwarnai dengan keheningan. Naila duduk dengan pandangan menerawang keluar jendela mobil. Kata-kata Clarissa terus terngiang di telinganya. Perempuan seperti kau hanya mengincar harta pria seperti Leon. Tuduhan itu terasa menamparkan. Naila bukan wanita seperti itu, dan ia terluka karena Clarissa begitu meremehkannya. Sesampainya di rumah sekitar pukul 10 malam, Naila membantu Leon kembali ke kamarnya. Setelah memastikan Leon nyaman di tempat tidur, Naila berpamitan. Namun, saat ia hendak berbalik pergi, tangan Leon menahan pergelangan tangannya. 114. Naila. Panggil Leon lembut, matanya menatap dalam, seolah ingin menembus gundah di balik wajah gadis itu. Jangan kau hiraukan apa yang dikatakan Clarissa tadi. Kau tak perlu takut. Aku akan selalu ada untukmu. Kata-kata itu, meski singkat, mampu menenangkan badai di hati Naila. La menatap Leon, lalu tersenyum tulus. Terima kasih, Tuan. Selamat malam. Naila keluar, melangkah menuju kamarnya. La membersihkan diri dan menghapus sisa makeup di wajahnya. Saat hendak berbaring, ia menyadari gelas di nakasnya kosong. Dengan langkah ringan, Naila turun ke dapur untuk mengisi air. Namun, baru saja menginjak lantai bawah, suara seseorang memanggilnya. Naila. Kebetulan sekali, aku baru mau ke kamarmu. Naila menoleh. Lisa berdiri di ujung lorong dengan senyum ramah, sikap yang terasa asing baginya. Ada apa, Lisa? Tanya Naila, sedikit curiga. Aku mau ajak kamu ke taman rumah belakang. Salah satu pekerja kita sedang ulang tahun. Kami buat pesta kecil-kecilan. Yuk, ikut. Naila sebenarnya lelah, namun tak enak hati jika menolak. Baiklah. Kau duluan saja, nanti aku susul, jawab Naila. Sebelum pergi, Naila memutuskan untuk memberi tahu Leon. La tidak ingin Leon mencari-carinya dan justru khawatir. Tuan panggil Naila pelan sambil mengetuk dan mendorong pintu kamar. Apakah Tuan sudah tidur? Leon yang masih terjaga segera menjawab, belum. Ada apa? Saya barusan bertemu Lisa. Katanya ada pesta kecil di taman rumah belakang untuk merayakan ulang tahun salah satu pekerja. Saya diundang ke sana. Leon diam sejenak, lalu mengangguk. Pergilah. Tapi jangan terlalu lama. Baik, Tuan. Terima kasih. Naila pergi ke taman yang dimaksud. Pesta sederhana itu sudah berlangsung. Beberapa pekerja tertawa sambil menikmati camilan ringan dan musik yang mengalun pelan. Naila. Lisa kembali mendekat. Temani aku ke dalam rumah sebentar, ya. Aku lupa ambil kado yang masih di kamarku. Naila menurut. Mereka berjalan bersama menuju rumah pekerja. Namun, sebelum sampai di kamar, Lisa mendadak berhenti dan memegangi perutnya. Aduh, perutku sakit. Bisakah kamu ambilkan saja kadonya? Di atas meja, kotak pink. Naila sempat ragu. Masuk ke kamar orang lain. Rasanya tak enak. 115. Tolonglah, Naila. Aku benar-benar nggak tahan, desak Lisa, ekspresinya memelas.
Akhirnya Naila masuk. La melihat kotak pink yang dimaksud dan segera mengambilnya. Tapi saat hendak berbalik keluar, pintu kamar mendadak tertutup dengan keras. Naila menoleh. Matanya membelalak melihat Dika berdiri di depan pintu dengan senyum mengerikan. Dika, apa yang kamu lakukan? Tanyanya waspada. Kenapa kau tutup pintunya? Aku hanya ingin menghabiskan malam denganmu, Naila. Apa maksudmu? Aku sangat mencintaimu, dan ingin memilikimu. Tapi kau tak pernah melihatku. Hanya dengan cara ini aku bisa memilikimu. Naila segera berbalik dan mencoba berteriak. Namun Dika bergerak cepat, mendekap mulut Naila dengan tangan besar dan kuatnya. Dalam sekejap, ia melakban mulut dan tangan Naila lalu mengikatnya di tiang ranjang. Naila berjuang, matanya penuh air mata dan ketakutan. Sementara itu, Leon yang masih berada di kamarnya tak bisa tidur. Perasaan tidak enak menghantam dadanya berkali-kali. Apa ini? Gumamnya, memegang dada. Kenapa aku merasa Naila dalam bahaya? Tanpa pikir panjang, Leon menggerakkan kursi rodanya keluar kamar. Di dapur, ia bertemu Paman Juan yang terlihat terkejut. Tuan, malam-malam begini mau kemana? Aku harus mencari Naila. Perasaanku tidak tenang. Leon melaju ke arah taman belakang, namun langkahnya terhenti saat melihat pintu rumah pekerja terbuka. Tanpa ragu, ia masuk dan melihat sekeliling, sepi. Tapi pandangannya terpaku pada satu kamar yang pintunya tidak tertutup rapat. Dengan hati-hati, Leon mendorong pintu. Pemandangan di depannya membuat napasnya tercekat. Matanya membelalak, tubuhnya membeku. Dika! Seru Leon, suaranya menggema keras di dalam kamar. 116. Bajingan! Apa yang kau lakukan? Suara Leon menggelegar, penuh kemarahan dan amarah yang nyaris tak terbendung. Rahangnya mengeras, dadanya naik turun, matanya menyalang tajam penuh kebencian pada pria yang berdiri di sisi ranjang di mana Naila terikat. Begitu melihat kondisi Naila, kancing bajunya yang sudah terbuka separuh dan tubuhnya terikat di tiang tempat tidur dengan mata sembab penuh ketakutan, Leon benar-benar murka. Dika tampak terkejut, wajahnya pucat karena tak menyangka akan dipergokil langsung oleh Leon. Sial, kenapa tadi aku lupa mengunci pintu, umpatnya dalam hati. Namun, sudah terlanjur. Tak ada lagi jalan mundur. Dika mencoba menguasai dirinya dan menyunggingkan senyum miring, berusaha terlihat tenang meskipun ketakutan sudah mulai menyelusup ke dadanya. Aku melakukan apa? Tentu saja, aku hanya menginginkan Naila, ucap Dika santai, matanya melirik Naila seperti mangsa. La melangkah pelan, mendekati Leon. Tuan Leon datang mau jadi pahlawan, iya. Sayangnya, kau bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana bisa menyelamatkan Naila? Kata-kata itu menusuk harga iri Leon. Tapi ia tak menggubrisnya. Walau kakinya lumpuh, bukan berarti ia tidak bisa bertarung. Tangannya masih kuat. Dan yang lebih penting, semangatnya untuk melindungi Naila jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Saat Dika mulai menyerang, Leon dengan sigap menangkis dan menangkap tangannya. Tanpa ragu, Leon menarik tangan itu dan melayangkan tinju keras ke wajah Dika. Dika terhuyureng, tak menyangka meski dalam keadaan lumpuh, Leon mampu melawan dengan kekuatan sebesar itu. Amarah Dika semakin memuncak. Kali ini ia membidik kursi roda Leon.
Satu tendangan keras menghantam kursi itu dan membuat Leon terlempar jatuh ke lantai. Sekarang bagaimana, Tuan? Kau tak bisa apa-apa, kan? Ejek Dika, mendekati Leon dengan niat menghabisinya. Leon berusaha meraih kursi rodanya, namun Dika menyikut menjauhkan dengan kakinya. Dari tempat tidur, Naila menangis melihat Leon jatuh. La meronta-ronta meskipun tangan dan kakinya terikat, mulutnya terlakban. Air mata terus mengalir, menatap Leon dengan ketakutan dan rasa bersalah. Leon menatap Naila sejenak, lalu menggenggam erat tangannya. La tak boleh kalah. Dika kembali mengangkat kakinya, bersiap menendang Leon. Tapi Leon lebih cepat. La menangkap kaki Dika, lalu menariknya hingga tubuh Dika seimbang di udara. Dengan satu pukulan keras ke arah lutut, terdengar suara krak yang memekakkan telinga. 1. AAAARRGH. Dika menjerit kesakitan. 117. Naila memejamkan mata, tubuhnya gemetar. La tak sanggup melihat kekerasan itu, meski dalam hati ia bersyukur karena Leon berhasil menyelamatkannya. Leon terengah-engah, berusaha mendekat ke kursi rodanya. Tuan, terdengar suara Paman Juan yang baru datang tergesa-gesa ke dalam rumah. Nafasnya masih terengah. 1. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, ucapnya dengan penuh penyesalan, matanya menatap ke sekeliling. Leon menggeleng pelan. Sudahlah, tidak apa-apa, Paman. Lekas bantu aku naik ke kursi roda. Dengan sigap, Paman Juan membantu Leon kembali duduk. Setelah memastikan Leon nyaman, pria tua itu menoleh ke arah Dika yang tergeletak sambil meringis kesakitan. Mata Leon menatap tajam Dika. Rahangnya mengeras, lalu dengan suara dingin, ia berkata, "Bawa dia ke tempat biasa." Mendengar perintah itu, Paman Juan langsung mengangguk. "Baik, Tuan. Saya tahu harus melakukan apa." La berjalan pelan menghampiri Dika yang kini mulai terlihat panik. Apa? Apa maksudnya? Jangan. Aku hilaf. Dika mulai meronta meskipun kesakitan di lututnya membuat gerakannya lemah. Paman Juan mencengkeram lengan Dika dengan kuat. "Makanya, jangan sok jadi orang, kau tak tahu seperti apa Tuan Leon itu." Nada suara Paman Juan rendah dan penuh ancaman. "Ini belum seberapa, Dika. Nanti kau akan tahu akibatnya." Dika mulai menangis. Air matanya mengalir bukan karena rasa sakit di kakinya, tapi karena rasa takut yang mendalam. Lisa. Ini semua rencananya Lisa. Jerit Dika putus asa saat Paman Juan mulai menyeretnya keluar dari rumah. Itu. Leon menghela napas panjang, lalu mengarahkan kursi rodanya ke arah Naila yang masih terikat. Dengan hati-hati, ia membuka lakban dari mulut Naila, kemudian melepas ikatan di tangan dan kakinya. Begitu bebas, Naila langsung memeluk Leon erat. Tubuhnya masih gemetar, air mata terus mengalir tanpa suara. Aku takut. Bisiknya lirih di antara isaknya. Leon memeluknya balik, tangannya mengelus punggung Naila dengan lembut. 118. Tenang, aku di sini. Kamu sudah aman, ucapnya menenangkan. Beberapa saat mereka tetap dalam posisi itu, membiarkan rasa aman merayap perlahan di antara kekacauan yang baru saja terjadi. Tangis Naila perlahan mereda.
Leon pun mengangkat tubuh gadis itu ke pangkuannya. Dengan pelan, mengarahkan kursi rodanya keluar dari rumah itu. Naila melingkarkan kedua tangan di leher Leon dan menyembunyikan wajahnya di dada pria itu. Di luar, Lisa yang baru kembali dari taman belakang terkejut bukan main saat melihat mereka. Hah? Kenapa Naila keluar bersama Tuan Leon? Lalu, Dika. Kemana dia? Wajah Lisa pucat. Panik dan cemas mulai menguasai pikirannya. Naila kini sudah berada di kamarnya. Tubuhnya duduk bersandar pada sandaran ranjang, selimut menutupi sebagian tubuhnya. Wajahnya masih terlihat pucat, sisa ketakutan belum sepenuhnya hilang dari sorot matanya. Namun setidaknya, kini dia merasa sedikit lebih aman, karena ada Leon di sisinya. Leon duduk tepat di sisi ranjang Naila. Pandangannya tak pernah lepas dari wajah gadis itu. Perlahan, tangannya yang kokoh dan hangat menyentuh rambut Naila, merapikannya yang tampak berantakan akibat kejadian mengerikan tadi. Tanpa berkata apa-apa, Leon mendekat dan menyatukan kening mereka. Sentuhan yang lembut namun penuh keteguhan itu membuat Naila menahan napas. Aku janji, Naila, aku akan selalu menjaga dan melindungimu. Kau tidak perlu takut lagi, ucap Leon dengan nada serius namun penuh kelembutan. Naila hanya bisa menatap mata Leon. Kata-katanya membuat hatinya yang gemetar perlahan terasa hangat. Namun luka kejadian tadi masih membekas dalam benaknya. Leon menatapnya dalam-dalam, lalu bertanya pelan, apakah dia sempat menyentuhmu? Naila menunduk. Butuh beberapa detik sebelum dia menjawab, dia sempat mengelus pipiku, dan... Naila tidak melanjutkan kata-katanya. Matanya mulai berkaca-kaca, lalu turun menatap bajunya yang kusut, teringat apa yang dilakukan Dika. Nafasnya mulai tak beraturan, dan tangis pun kembali pecah. Naila tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika Leon tidak datang menyelamatkannya. Melihat Naila kembali menangis, dada Leon terasa sesak. Lah tahu gadis itu sangat trauma dengan apa yang hampir saja terjadi. Tanpa banyak kata, Leon mendekatkan wajahnya lalu mencium lembut pipi Naila yang tadi disentuh oleh Dika. Aku sudah menghapus jejak bajingan itu dari pipimu, kata Leon pelan, namun penuh makna. Dan baju yang kau pakai itu, buang saja. Jangan dipakai lagi. Aku tak ingin kau mengenakan sesuatu yang pernah disentuh oleh tangan kotor itu. Naila terdiam. Perlakuan Leon membuat jantungnya berdetak kencang. Lah tidak menyangka pria yang selama ini tampak dingin dan tegas itu bisa begitu lembut padanya. 119. Leon kembali duduk tegak, ekspresinya tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Berbaringlah. Kau harus istirahat. Aku akan menjagamu, ucap Leon, memberi perintah dengan nada yang lembut namun tegas. Naila menatapnya sejenak, masih ada rasa bingung di hatinya. Tapi dia memilih untuk menurut. Lah segera berbaring perlahan, menyesuaikan posisi tubuhnya di bawah selimut. Leon menarik selimut itu hingga menutupi tubuh Naila dengan nyaman. Lalu, dengan penuh kasih, tangannya membelai lembut kepala dan wajah Naila. Sentuhan itu seperti mantra, perlahan rasa takut Naila mulai menghilang. Dalam waktu singkat, nafasnya mulai teratur. Naila pun tertidur dalam ketenangan. Leon menatap wajah Naila yang kini terpejam, damai dalam tidurnya. Lah tahu bahwa mulai malam ini, Naila bukan hanya sekadar perawat yang merawatnya. Naila adalah seseorang yang akan ia lindungi, dengan seluruh hidupnya. 120.
Tidurlah, Naila, aku akan terus di sini. Menjagamu. Kau tak perlu khawatir lagi, bisik Leon pelan. La berkata sambil membelai rambut Naila yang kini telah tertidur pulas. Wajah gadis itu tampak damai, meski sisa trauma masih membekas. Leon memandangi wajah Naila dengan tatapan yang sulit diartikan. Antara iba, marah, dan tekad yang membara. Peristiwa tadi meninggalkan luka yang mendalam, bukan hanya bagi Naila, tapi juga bagi Leon. Rasa bersalah dan amarah membuatnya bertekad, apapun yang terjadi, ia akan selalu berada di sisi Naila, menjaga dan melindunginya, meskipun tubuhnya dalam keterbatasan. Setelah yakin Naila benar-benar terlelap, Leon perlahan menggeser posisi tubuhnya dan kembali ke kursi roda. La bergerak pelan menuju pintu. Sebelum keluar dari kamar, ia menoleh sekali lagi ke arah gadis yang sedang tidur itu, lalu dengan hati-hati menutup dan tidak lupa mengunci pintu dari luar. Tujuannya jelas, ruang bawah tanah. Amarah masih menggelegak dalam dadanya. Apa yang ia lakukan tadi belum cukup. Mengingat bagaimana Dika memperlakukan Naila, dan bahkan berani merendahkannya, membuat darah Leon mendidih kembali. Setibanya di ruang bawah tanah, Leon melihat Dika sudah tak berdaya. Pria itu duduk terikat di kursi logam, dengan wajah lebam dan tubuh penuh luka. Kaki kirinya tampak tertekuk tak wajar, hasil dari pukulan Leon sebelumnya. Keadaannya berantakan, jelas Paman Juan dan anak buahnya tidak tinggal diam. Leon menghampiri dengan tatapan tajam. Wajahnya datar, tapi sorot matanya menyala penuh kemarahan. Berani-beraninya kau menyentuh Naila. Apa sebenarnya maksudmu, hah? Tanya Leon dengan suara berat, menahan amarah yang nyaris meledak. Dika mendongakkan kepala perlahan, menatap Leon dengan mata merah dan penuh kebencian. Aku mencintainya, dan aku ingin memilikinya, jawab Dika dengan nada yang nyaris seperti desisan. Leon tersenyum sinis. Cinta. Kau pikir dengan memaksa, dengan menyentuhnya seperti itu, dia akan mencintaimu. Leon menggerakkan kursi rodanya mendekat. Kau pikir, dengan memperkosanya, dia akan jadi milikmu. Dika tertawa kecil, meski terdengar lebih seperti erangan sakit. Aku tidak peduli dia mencintaiku atau tidak, yang penting, aku bisa memilikinya. Plak. Sebuah pukulan keras mendarat di wajah Dika, membuat kepala pria itu terlempar ke samping. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dika mengerang pelan, tubuhnya gemetar karena sakit. Leon menarik napas dalam. Sakit? Ya. Itu belum seberapa dibandingkan dengan sakitnya Naila kalau aku tidak datang tepat waktu. La menatap Dika dengan sorot dingin yang mengintimidasi. Dan aku bersumpah, mulai hari ini, kau tidak akan pernah bisa menyentuh, melihat, apalagi mendekati Naila lagi. Setelah mengucapkan kata-katanya, Leon memutar kursi rodanya. La bersiap meninggalkan ruangan itu. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menatap anak buahnya dan berkata tenang namun tegas. 121. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Baik, Tuan, jawab mereka serempak. Leon kemudian meninggalkan ruang bawah tanah. La tak peduli apa yang akan terjadi pada Dika setelah ini. Yang penting, lelaki bejat itu tak akan pernah mengganggu Naila lagi. 1. Sesampainya di atas, Leon kembali masuk ke kamar Naila. La menemukan gadis itu masih tertidur lelap, tubuhnya meringkuk di balik selimut. Melihat Naila bisa tidur setelah kejadian mengerikan tadi adalah kelegaan tersendiri bagi Leon. Dengan hati-hati, Leon naik ke tempat tidur.
La berbaring di sisi Naila, memastikan tubuhnya tidak menyentuh terlalu dekat agar tidak membuat gadis itu terganggu. Baru saja ia hendak menarik selimut dan mengelus rambut Naila, gadis itu tiba-tiba menggeliat gelisah. Jangan lakukan itu. Aku mohon. Lirih Naila dalam tidurnya. Suaranya gemetar dan penuh ketakutan. Refleks, Leon langsung menaik Naila ke dalam pelukannya. La mendekap tubuh mungil itu erat, tangannya mengelus lembut punggung Naila. Sesyah, tenanglah, Naila. Aku di sini. Aku akan menjagamu. Tak ada yang bisa menyakitimu lagi, tidurlah. Aku tak akan pergi kemana-mana, bisik Leon menenangkan. Naila yang tadinya gelisah perlahan mulai tenang. Napasnya kembali teratur, tubuhnya mulai rileks dalam pelukan Leon. La meringkuk, mencari kenyamanan dari kehangatan dada pria itu. Sementara Leon terus mengusap punggungnya perlahan, sabar, dan penuh kasih. Malam itu, Naila tidur dengan damai dalam dekapan pria yang berjanji akan menjaganya. Pelukan itu terasa begitu hangat, membuat rasa takut menghilang, digantikan rasa nyaman dan aman. Dan Leon, matanya pun mulai ikut terpejam. Tangannya tetap memeluk Naila tanpa bergerak sedikit pun. La akan tetap di situ, menjaga satu-satunya gadis yang kini mulai mengisi ruang hatinya. Hingga pagi menjelang, posisi mereka tak berubah. Seolah dunia terhenti hanya untuk mereka berdua. Naila perlahan membuka matanya. Kesadarannya kembali, tetapi tubuhnya terasa terbatas. La mengerjapkan mata, mencoba memahami situasi. Ternyata, tubuhnya dipeluk erat oleh seseorang, dan itu membuat napasnya sedikit sesak. Ketika kepalanya menoleh pelan, matanya langsung membulat. Sesosok pria berada begitu dekat dengannya. Tapi rasa panik itu seketika sirna saat ia menyadari bahwa itu adalah Leon. Pria itu masih terlelap, wajahnya tampak tenang, bahkan memancarkan pesona meski dalam tidur. Naila terdiam, mencoba menenangkan degup jantungnya. Pelukan Leon terasa begitu erat, seolah pria itu tak ingin melepaskannya sedetik pun. La bahkan nyaris tak bisa bergerak. Saat itu, bayangan kejadian semalam kembali menyergap ingatannya. Lisa menyuruhnya mengambil kado di kamar, lalu tiba-tiba Dika muncul dan menyergapnya. Jantung Naila berdegup kencang. Ketakutan itu kembali menghantui, meski tubuhnya kini dalam dekapan hangat Leon. 122. Naila belum tahu bahwa Dika sudah ditangkap dan dihajar habis-habisan oleh Leon dan orang-orang kepercayaannya. La tidak tahu bahwa pria yang mencoba menyakitinya kini takkan bisa lagi mendekat, apalagi mengancamnya. Perlahan, Naila menatap wajah Leon. Pria itu masih terlelap, namun auranya begitu kuat. Wajahnya begitu tampan dan teduh. Bahkan dalam tidur pun, karismanya tak bisa disangkal. Entah kenapa, tangan Naila terulur dengan sendirinya. Jarinya menyentuh lembut rahang kokoh pria itu, mengusapnya perlahan. Pria ini begitu sempurna, batin Naila. Kalau saja dia bisa berjalan, aku yakin pesonanya akan semakin tak terbendung. Tidak akan ada wanita yang bisa menolaknya, termasuk aku. Matanya memanas mengingat bagaimana Leon dengan keterbatasannya tetap datang menyelamatkan dirinya. La melihat sendiri bagaimana Leon jatuh dari kursi rodanya namun tetap berusaha melawan Dika. Naila merasa sangat berhutang budi pada pria ini. Dengan suara hampir tak terdengar, Naila berbisik, "Terima kasih, Tuan, berkat Tuan aku selamat. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya aku jika Tuan tidak datang."
Naila masih menatap wajah Leon, tak ingin mengalihkan pandangannya. Tapi kemudian, jangan terlalu lama memandangi wajahku. Nanti kamu tidak bisa berpaling, suara berat Leon terdengar pelan, masih dengan mata tertutup. Naila langsung terkejut. Tangannya refleks ditarik, wajahnya memerah seketika. Tuan, saya pikir Tuan masih tidur. Leon hanya tersenyum kecil tanpa membuka matanya, kemudian mempererat pelukannya, membuat Naila semakin tak bisa bergerak. Tidurlah lagi. Kita masih butuh istirahat, ucap Leon dengan tenang, kembali memejamkan mata. Tuan ini sudah pagi. Saatnya saya bangun, sahut Naila pelan, masih dengan pipi memerah. Kenapa buru-buru? Ini masih terlalu pagi, jawab Leon malas. La mengeratkan pelukannya, menahan Naila tetap dalam dekapan. Naila canggung, mencoba melepaskan diri dengan pelan. Tapi baru saja ia bergerak sedikit, Leon membuka matanya dan menatapnya serius. Dengarkan perintahku. Jangan bangun, dan jangan keluar dari kamar ini sebelum aku izinkan. Kita masih perlu istirahat. Nanti saja Ita turun ke bawah, ucapnya dengan suara dalam, penuh ketegasan. Naila menelan ludah, merasa tak kuasa membantah. Baik, Tuan. Tapi bisa tidak kalau tidurnya tidak perlu peluk-peluk seperti ini? Tanyanya dengan suara nyaris seperti bisikan karena malu. Leon tersenyum simpul, lalu berkata singkat, tidak bisa. Dan ia kembali menutup matanya. Naila hanya bisa menghembuskan napas panjang, bergumam kecil tak jelas karena malu. Tapi tak bisa berbuat banyak. La pasrah, membiarkan dirinya tetap dalam pelukan pria yang kini memberinya rasa aman yang tak bisa. 123. Dijelaskan. Sementara itu, Leon merasa puas. La bisa memeluk Naila kembali dan merasakannya tetap di sisinya. La tak peduli pada gumaman kecil Naila, yang penting gadis itu masih bersama dalam dekapannya, dan itu cukup untuk membuat pagi ini menjadi sempurna. 124. Naila terbangun saat cahaya matahari sudah menembus jendela kamar. Hari sudah hampir siang. La membuka mata perlahan dan mendongak ke atas, menatap wajah Leon yang masih tertidur dengan tenang. Tuan, bangun. Ini sudah hampir siang, ucap Naila pelan sambil mencoba menggerakkan lengan Leon yang masih memeluknya erat. Leon bergeming sejenak, lalu membuka matanya malas. La menatap langit-langit kamar sebelum akhirnya menghela napas. Waktu berlalu begitu cepat gumamnya. Tanpa banyak bicara, Leon perlahan melepaskan pelukannya dan kembali ke kamarnya sendiri. Sementara itu, Naila segera beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap. Tak butuh waktu lama, Naila sudah tampil rapi. La segera melangkah menuju kamar Leon. Saat pintu kamar Leon terbuka, tampak pria itu juga sudah selesai mandi dan kini tengah mengenakan kemejanya. Tinggal memakai celana yang biasa dibantu Naila. Sudah selesai, Tuan. Ayo turun, saya lapar, ucap Naila malu-malu. Leon menoleh dan tersenyum kecil. Ayo, aku juga lapar. Senyum mereka saling bertaut, menghadirkan kehangatan yang sederhana namun menenangkan. Saat Naila mendorong kursi roda Leon menuju ruang makan, pria itu tampak terus tersenyum. Hari ini ia merasa lebih bersemangat dari biasanya. Mungkin karena semalam ia bisa tidur dengan nyaman. Berbeda dengan Naila, gadis itu masih diliputi rasa was-was.
Kejadian semalam masih membekas di pikirannya. Matanya beberapa kali menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tak ada kehadiran pria yang semalam nyaris menghancurkan hidupnya. Leon, yang memperhatikan gerak-geriknya, akhirnya angkat bicara. Kau tak perlu takut lagi. Pria itu sudah tidak ada di sini. Dia tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Jadi, Dika sudah pergi dari rumah ini? Tanya Naila memastikan. Lia. Aku sudah menempatkannya di tempat yang semestinya, jawab Leon tenang. Naila hanya mengangguk. Meskipun lega, perasaan khawatir itu belum sepenuhnya menghilang. Namun setidaknya, ia tahu bahwa kini ada Leon yang siap melindunginya. Sesampainya di ruang makan, sarapan sudah tersaji. Naila segera menyiapkan makanan untuk Leon, baru kemudian untuk dirinya sendiri. Mereka makan dengan tenang. Tak banyak percakapan, hanya suara sendok dan garpu yang bersentuhan dengan piring. Mungkin karena memang mereka sama-sama kelaparan setelah bangun kesiangan. Saat Naila hendak merapikan piring kotor, suara seorang wanita terdengar dari arah ruang tamu. Naila, Leon, kalian baik-baik saja. Suara itu jelas suara Gabi, terdengar cemas. Mama, tenang. Aku dan Naila baik-baik saja, sahut Leon dari arah ruang makan. Syukurlah. Gabi akhirnya muncul. Begitu mendapat kabar dari Bibi Eli mengenai kejadian semalam, ia langsung 125. Pulang. Untung saja urusan bisnisnya selesai tepat waktu. Kini mereka telah duduk di ruang keluarga. Naila duduk berhadapan dengan Gabi, sementara Leon berada di samping ibunya. Syukurlah kamu tidak apa-apa, Naila. Saya sangat khawatir, ujar Gabi lembut sambil menggenggam tangan Naila dengan hangat. Saya baik-baik saja, Nyonya. Untungnya Tuan Leon datang tepat waktu, balas Naila, merasakan kehangatan yang tulus dari wanita di hadapannya. Kini Gabi menoleh pada Leon. Leon, kamu sendiri. Tidak apa-apa, kan? Leon mengangguk. Seperti yang Mama lihat, aku baik-baik saja. Baru saja mereka akan melanjutkan percakapan. Paman Juan datang dengan wajah serius. Tuan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ucapnya dengan nada hati-hati. Ada apa? Katakan saja, pinta Leon, sementara Naila dan Gabi menoleh mendengarkan dengan serius. Paman Juan menarik napas panjang sebelum bicara. Begini, Tuan. Dika mengaku kalau apa yang dia lakukan semalam tidak lepas dari rencana Lisa. Lisa. Seru Naila dan Gabi hampir bersamaan. Wajah keduanya tampak sama-sama terkejut. Lisa. Nama itu menggema dalam kepala Naila. Apa benar dia terlibat? Apa salahku padanya sampai dia tega melakukan ini padaku? Leon menatap Naila. Malam itu kau bilang Lisa mengajakmu ke acara ulang tahun salah satu pekerja, kan? Naila mengangguk. Lia, Tuan. Setelah beberapa saat di sana, Lisa meminta saya menemaninya mengambil kado di rumahnya. Tapi saat sampai, dia malah bilang sakit perut dan menyuruh saya mengambil kadonya di kamar. Leon menyambung, suaranya tegas, dan saat kau sudah ada di kamar, Dika datang dan menyekapmu. Naila mengangguk pelan. Semua mulai masuk akal sekarang. Jadi benar, mereka bersekongkol, gumam Leon pelan namun penuh kemarahan yang ditahan. Naila masih terpaku. Rasanya tak percaya bahwa Lisa,
orang yang selama ini ia anggap teman kerja, meski jelas Lisa selalu bersikap tidak ramah padanya. Tapi Naila tidak pernah berpikir jika Lisa akan berbuat sejauh ini. Mata Gabi menatap Naila penuh empati. Tenang, Nay. Kami akan pastikan tak ada satupun yang bisa menyakitimu lagi. Panggil orang yang bernama Lisa itu ke sini. Perintah Leon tegas, suaranya dingin dan penuh tekanan. Tanpa berkata banyak, Paman Juan segera bergegas meninggalkan ruang tamu, menunaikan perintah tuannya. Sementara itu, di kamarnya, Lisa sedang mondar-mandir gelisah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan jantungnya berdegup kencang. Lah tahu waktunya hampir habis. 126. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tuan Leon pasti sudah tahu segalanya. Aku bisa diusir, atau lebih buruk lagi, dipenjara. Pikirnya panik. Saat itu, seorang pelayan mengetuk pintu dengan pelan. Lisa. Paman Juan mencarimu. Katanya Tuan Leon memanggilmu. Tubuh Lisa seketika menegang. Tidak ada pilihan lain. Dengan napas yang tersengal dan kaki yang terasa lemas, Lisa mengikuti Paman Juan menuju ruang tamu tempat Leon menunggu. Begitu tiba, Lisa langsung menunduk, tak berani menatap siapapun di ruangan itu. Matanya melirik sekilas ke arah Naila, dan dalam hatinya muncul rasa benci yang semakin membuncah. Gadis itu selalu saja beruntung. Mengapa Tuan Leon selalu melindunginya? Desis hatinya penuh iri. Tanpa memberi kesempatan Lisa berbicara lebih dulu, Leon langsung melontarkan pertanyaan yang menusuk. Apa benar kejadian semalam adalah rencana darimu? Tanya Leon, suaranya rendah tapi mengandung ancaman. Lisa tercekat. Air matanya langsung berlinang, bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan. Maaf, Tuan, rencana saya tidak seperti itu. Saya hanya memberikan saran, bukan menyuruhnya melakukan hal sejauh itu. Jawab Lisa terbata, tangisnya pecah. Tapi tetap saja kau yang memulainya. Bentak Leon, sorot matanya tajam. Kau tahu dia pria berbahaya dan kau malah menyarankannya menjebak Naila. Itu sama saja dengan menjadi komplotannya. Lisa menggigil, tubuhnya bergetar. Saya hilaf, Tuan, saya tidak menyangka jika Dika akan berbuat seperti itu. Lisa berusaha membela diri. Cukup, Lisa. Leon memotong kalimatnya. Permintaan maafmu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kamu telah membahayakan Naila. Dan mulai hari ini, aku tidak mau melihatmu lagi di rumah ini. Kamu dipecat. Lisa terdiam. Wajahnya berubah merah padam antara malu, marah, dan ketakutan. Air mata membasahi pipinya, namun tak seorang pun di ruangan itu merasa kasihan. Naila hanya menunduk, tak berkata apapun. Nyonya Gabi pun diam di tempat, wajahnya dingin namun tetap anggun. Mereka tahu, jika Leon sudah membuat keputusan, tak ada yang bisa mengubahnya. Masih terisak, Lisa membungkuk pelan. Saya minta maaf, Nyonya, Tuan, Naila. Ucapnya pelan, namun dalam hati, kebencian membara. Lisa berjalan menuju pintu keluar dengan kepala menunduk, namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat berhenti di depan pintu besar rumah itu. La menoleh, menatap ke arah dalam rumah dengan tatapan tajam. Ini semua karena kau, Naila. Jangan pernah berpikir semuanya akan berakhir di sini. Aku akan pastikan, kau akan membayar semuanya. Ucapnya dalam hati, sebelum akhirnya benar-benar melangkah pergi.
Leon yang duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke arah pintu yang kini telah tertutup. Setelah beberapa saat, ia memanggil Paman Juan. 127. Panggil semua pekerja ke ruang tengah. Aku ingin berbicara dengan mereka. Tak butuh waktu lama, seluruh karyawan rumah itu berkumpul. Mereka berdiri berjajar, wajah-wajah mereka dipenuhi rasa takut dan cemas. Meskipun Leon mengenakan kursi roda, itu tidak membuat aura tegas Leon hilang. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum mulai berbicara. Dengar baik-baik. Suaranya menggelegar. Apa yang terjadi semalam tidak akan pernah aku toleransi. Kalian semua bekerja di sini untuk menjalankan tugas, bukan untuk saling menjatuhkan, apalagi sampai bersekongkol menyakiti orang lain. Seluruh pekerja menunduk. Hari ini hanya Lisa yang pergi, tapi kalau ada lagi yang berani melanggar kepercayaan dan merusak keamanan rumah ini, aku tidak akan segan memasukkan kalian ke dalam penjara. Suara Leon tajam, mengandung peringatan keras. Kalian mengerti? Mengerti, Tuan. Jawab mereka serempak, suara mereka terdengar tegang namun penuh kepatuhan. Baik. Kembali ke pekerjaan kalian masing-masing. Seluruh pekerja segera bubar, kembali ke aktivitas mereka, namun suasana rumah itu tetap terasa lebih tegang dari biasanya. Leon menarik napas dalam-dalam. Meski amarahnya mulai mereda, sisa emosi masih berputar dalam dadanya. La menoleh ke arah Naila dan Gabi yang masih duduk di sofa. Aku harap ini jadi yang terakhir kalinya kau terlibat dalam hal membahayakan seperti ini, ucap Leon sambil menatap Naila, nadanya jauh lebih lembut. 2. Naila hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia pun berharap demikian. 128. Leon duduk sendirian di balkon kamar, menatap jauh ke taman belakang rumahnya. Angin lembut menerpa wajahnya, tapi hatinya tetap gelisah. La masih memutar ulang kejadian semalam, bagaimana Dika dengan tiba-tiba menyerangnya hingga ia terjatuh dari kursi roda, dan bagaimana ia nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Untung saja nasib baik masih berpihak padanya sehingga ia bisa mengalahkan Dika meski hanya menggunakan kedua tangan saja. Matanya menatap ke arah kakinya yang diam tak bergerak. Dengan penuh tekad, Leon menggerakkan pikirannya, memerintah kedua kakinya untuk bergerak. Tak ada respons. Namun ia tak menyerah. Lagi dan lagi, ia mencoba. Hatinya membara oleh tekad. Untuk Naila, untuk ibunya, untuk dirinya sendiri. Dan saat itu terjadi. Mata Leon membulat saat ia melihat jari-jari kakinya bergerak sangat pelan, namun nyata. Gerakan kecil yang selama ini ia harapkan. Ya Tuhan, dia bergerak, jari-jariku bergerak. Bisiknya penuh haru. Aku harus segera periksa ke dokter. Ini kemajuan. Senyumnya mengembang. Penuh harapan. Namun momen itu buyar saat sebuah suara lembut memanggilnya. Tuan. Leon terlonjak kaget, menoleh cepat. Ternyata Naila sudah berdiri di sampingnya, membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa cemilan. Kau mengagetkanku. Serunya. Naila terdiam. Wajahnya tampak cernas. La mengira Leon marah padanya. Leon tersadar dan tersenyum kecil. Aku hanya kaget, itu saja. Ayo, duduklah di sini. La mendorong kursi yang ada di sampingnya agar Naila bisa duduk lebih dekat. Dengan hati-hati, Naila meletakkan nampan di meja lalu duduk.
Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud mengkagetkan Tuan. Leon tertawa pelan. Kau terlalu sopan hari ini. Padahal biasanya kau cerewet sekali. Naila mencibirkan bibirnya tanpa sadar, membuat Leon semakin gemas. Kau berani mencibiku, ya? Sekali lagi kau lakukan itu, aku gigit bibirmu, ancam Leon setengah bercanda sambil tersenyum nakal. Naila buru-buru menutup mulutnya dan menggeleng cepat. Jangan, Tuan. Kenapa? Tidak sakit kok, ucap Leon sambil mengambil cangkir dan menyesap isinya. La mengernyit. Kenapa? 129. Ini hambar. Tidak mungkin, Tuan. Saya membuatnya seperti biasa, jawab Naila cepat. Coba kau buktikan. Minum dari cangkir ini, kata Leon sambil menyodorkan cangkir itu ke arah Naila. 1. Ragu-ragu, Naila menyesap sedikit. Manis kok, Tuan. Sama seperti biasa. Leon kembali menyesap itu, lalu tersenyum puas. Nah, sekarang manis, setelah menyentuh bibirmu. Pipi Naila seketika memerah. Gadis itu menunduk, tak berani menatap Leon yang kini mulai menggoda. Kenapa jadi malu? Baru segitu sudah gugup. Tanya Leon, menyadari perubahan ekspresi Naila. Tidak, Tuan. Tidak ada apa-apa, jawab Naila cepat, suaranya pelan. Leon meletakkan cangkirnya lalu menggenggam tangan Naila lembut. Kau masih takut dengan kejadian semalam? Wajah Naila menegang. Ketakutan itu masih membekas. Lia, saya masih merasa ada yang mengawasi, padahal tidak ada siapa-siapa. Leon mengelus punggung tangan Naila dengan ibu jarinya. Kau tak perlu takut. Selama aku di sini, tak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Dan kalau ada apa-apa, jangan diam. Langsung beritahu aku. Baik, Tuan. Ucap Naila pelan, merasa sedikit lega dengan perlindungan dari Leon. Oh iya, ucap Leon tiba-tiba, aku merasa panggilan, Tuan, itu terlalu kaku sekarang. Lalu, Tuan mau saya panggil apa? Tanya Naila bingung. Maunya sih kau panggil, sayang, jawab Leon dengan senyum penuh arti. Ah, mana bisa. Itu terlalu berlebihan. Saya cuma perawat Tuan, sanggah Naila, wajahnya semakin merah. Leon hanya tersenyum simpul, menahan tawa. Dalam hati, ia berjanji. Sekarang mungkin kau perawatku. Tapi setelah aku sembuh, kau akan jadi pendamping hidupku, Naila. Lagi pula mana ada perawat yang tidur seranjang dengan majikannya, goda Leon lagi. Loh, itu Tuan yang tidur di ranjang saya. Dan saat saya mau bangun, Tuan malah menarik saya, Naila membela diri. Tapi kau terlihat sangat nyaman tidur dalam pelukanku, balas Leon cepat. Saya mana tahu, saya kan tidur. Naila memalingkan wajah, tak tahan dengan tatapan dan godaan Leon. Leon gemas melihat tingkah Naila. La segera mencubit pipi gadis itu. Kenyal banget sih pipinya. Aduh, sakit, Tuan. Protes Naila sambil memukul tangan Leon. Salah sendiri kenyal banget, ucap Leon sambil tertawa. Kalau begitu, saya balas ya. Sahut Naila sambil menjulurkan tangan dan mencubit pipi Leon. Tidak hanya mencubit. 130. Ia juga menarik-nariknya hingga wajah Leon terlihat lucu. Naila pun tertawa puas. Lucu banget sih,
Tuan. Leon tidak mau kalah. La pun membalas mencubit dan menarik pipi Naila, membuat wajah gadis itu memerah. Di tengah canda tawa itu, mereka tak menyadari bahwa Gabi sedang berdiri di ambang pintu balkon, memperhatikan mereka dengan senyum haru. Awalnya ia hendak menyampaikan sesuatu pada Leon, tapi niat itu menguap melihat pemandangan di depannya. Putranya, yang selama ini tertutup dan murung, kini tampak begitu hidup bersama Naila. Ini tidak boleh hanya sementara. Naila harus tetap berada di samping Leon. Mereka harus disatukan dalam sebuah ikatan. Begitulah isi hati Gabi saat ia perlahan pergi meninggalkan balkon, membawa harapan baru untuk anaknya. Puas saling mencubit dan tertawa lepas, kini suasana di balkon itu berubah hening. Hanya angin sore yang menemani mereka berdua. Senyum masih tersisa di wajah Leon dan Naila, tapi kini tatapan mereka lebih lembut, seperti tengah menikmati ketenangan setelah badai. Leon menoleh pelan ke arah Naila. Naila, bagaimana kabar ayahmu? Tanyanya tiba-tiba, membuat Naila menoleh.